Halo Sobat Barbar, oke. Pada kali ini kita akan membahas episode 8 final session dari serial Anime Out yang sebenarnya sih udah tayang sejak awal Februari 2021. Kalau di versi manga English subtitle ini adalah chapter 105. Saran saya sih kalau kalian lebih suka lihat serial animenya, so pastiin kalian gak usah baca serial manganya dulu. Sumpah ntar malah jadi gak asik lihat filmnya. Buat kalian yang nggak pingin tahu spoilernya, please nggak usah tonton video ini. Tapi kali ini barangkali ada sobat barbar yang suka gratisan dan cuma punya pulsa YouTube, belum sempat streaming ataupun download, atau daripada kalian kejang-kejang penasaran, kita bisa bahas bareng final session episode 8 atau chapter 67 Shingeki no Kyojin. Oh ya, buat yang udah lihat filmnya, yuk bareng-bareng kita recap. Pada chapter 67 serial Anime Out yang diberi judul Assassin Bullet atau Pelor Sang Pembunuh, sesuai judulnya, kalau menggunakan kata pembunuh di sini pasti akan ada yang dibunuh. Lanjut ke awal scene akan disajikan dengan Eren yang akan menyantap tubuh dari Titan Rahang dan seketika Titan Armor bangkit karena mendengar teriakan Gaby dan Falco. Titan Armor dan Titan Attack langsung terlibat baku hantam. Dengan kekuatan terakhir yang dimiliki Eren berhasil menang telak dengan sekali pukul hingga Titan Armor tersungkur dan mengalami luka yang fatal di rahangnya. Pokoknya rahang si Armor nyampe penyok dan menganga gitulah. Mengetahui Reiner sekarat dan memerlukan waktu lama untuk memulihkan rahangnya dengan tenaga Eren yang sudah tidak tersisa lagi, Eren pun langsung keluar dari tubuh Titannya. Mikasa segera menghampiri Eren dengan menggunakan alat 3D manuver dan menggendong menuju ke kapal udara yang sudah standby untuk membawa kembali seluruh regu pengintai kembali ke Pulau Paradise. Gaby yang merasa tidak terima atas kematian rekan-rekannya di distrik Libero terus berlari mengejar kapal udara dengan membawa senapan laras panjang. Meskipun sempat dicegah oleh Falco yang memberitahu Gaby bahwa mereka melakukan semua ini karena pada masa lalu Merle juga melakukan hal yang sama terhadap penduduk di Pulau Paradise hingga menelan banyak korban, namun Gaby tetap bulat tekadnya. Karena Gaby merasa bahwa yang diketahui Falco tidak berdasarkan fakta yang mereka lihat sendiri. Oke, di sini terlihat jelas bahwa salah satu orang yang nantinya akan dapat merubah pemikiran Gaby tentang pandangannya terhadap Pulau Iblis adalah Falco yang mendengar percakapan Eren dan Reiner dan melihat sendiri Reiner bersujud meratapi penyesalannya di bawah kaki Eren. Falco melihat bahwa pandangan Eren lebih objektif karena Eren masih melihat bahwa sama saja baik di Marley maupun di dalam dinding Pulau Paradise, semuanya ada orang baik dan ada pula orang jahat. Tergantung dari mana persepsi kita melihatnya. Gaby melanjutkan pengejaran dan tiba-tiba datang anggota regu Intercept wakil Kapten Lebov. Lebov hendak menembak Gaby, tapi dia ragu karena yang dilihatnya hanyalah seorang anak kecil. Gaby pun tidak melewatkan kesempatan ini. Gaby pun langsung mengheadshot Lebov dan seketika itu Lebov tersungkur ke tanah. Agak aneh sih melihat Gaby yang hanya prajurit rank bawah dan tidak cukup memiliki pengalaman menembak di medan tempur, ditambah dengan posisi target yang bergerak dan dia pun sambil nyeleding bergerak, dia mampu menembak Lebov di kepalanya. Dengan perlengkapan 3D manuver Lebov yang masih terikat dengan kapal terbang, melihat kesempatan ini, Gaby menggunakan perlengkapan 3D manuver untuk naik ke atas kapal udara yang bentuknya mirip seperti balon udara Zeppelin milik Nazi. Di sisi lain, Falco teringat perkataan Reiner untuk melindungi Gaby. Falco pun ikut naik dengan berpegangan di jasad Lebov. Ketika Sasha dan teman-teman regu pengintai dari Pulau Paradise sedang bersukaria merayakan keberhasilan misi mereka, Sasha mendengar suara seperti ada sesuatu dari luar pintu kabin. Tapi karena riuh suara teriakan kegembiraan mereka atas kemenangan, mereka menghiraukannya. Dan benar sekali seketika itu Gaby naik ke pesawat udara dan menembakkan senapannya. Sekali lagi senapan itu mengenai satu prajurit dari Pulau Paradise, yaitu Sasha. Buanjir, sedih banget gua.
Gaby tak mau berhenti di situ, dia menembakkan lagi senapannya dan di sisi lain Jane juga berusaha menembakkan pistol ke arah Gaby. Tapi tiba-tiba Falco naik ke dalam kapal udara dan mendorong tubuh Gaby sehingga baik tembakan Gaby maupun Jane meleset tidak mengenai sasaran. Tak menunggu lama semua prajurit pengintai pun meringkus dan menggebuki Gaby dan Falco. Sasha yang sekarat langsung mendapatkan perawatan. Jane, Connie dan kawan-kawannya mengikat Gaby dan Falco di kabin belakang tempat pintu masuk dan hendak menjatuhkan mereka dari atas kapal terbang sebagai hukumannya. Tapi Gaby terus berteriak dia tidak akan berhenti untuk membunuh seluruh alien di Pulau Iblis sesuai dengan tekad yang sudah ditularkan dari Kapten Zack. Dan tiba-tiba Jane berkata kepada Gaby, "Katakan sendiri tekadmu kepada orangnya, yaitu Zack." Kedua bocah tengik ini dibawa ke kabin penumpang yang berada tepat di belakang kabin kemudi. Oh iya, perlu kalian tahu bahwa artis pengisi suara Gaby ini mendapat banyak kecaman dan banyak sekali haters yang meneror dia. Aduh, sampai gitunya ya. Kasihan juga sih, dia kan cuman pengisi suara ya. Ketika dibukakan pintu, Gaby dan Falco terkejut. Ternyata di situ ada Kapten Zack dan satu serdadu Marley yaitu Yelena. Zack pun sama-sama terkejut bahwa yang membuat gaduh di kabin belakang ternyata Gaby dan Falco yang sudah terikat kedua tangannya. Gaby mengira Kapten Zack ikut tertangkap. Jane segera memberitahu kepada Levi bahwa kedua bocah tengik ini yang membunuh Leboeuf dan membuat Sasha kritis kemungkinan tidak terselamatkan. Armin dan Mikasa langsung berlari untuk melihat kondisi dari Sasha. Lalu tiba-tiba Komandan Henji keluar dari kabin kemudi dengan meninggalkan tanggung jawab kemudi ke Onyong Kopong, yaitu salah satu serdadu Marley yang ikut dalam operasi pertama pengintaian Pulau Paradise bersama Yelena. Komandan Henji langsung menanyakan hasil dari semua rencana operasi penyerangan. Zack pun mengatakan bahwa semuanya berjalan baik, tapi ada hal yang di luar perhitungan, termasuk kedua bocah ini. Gaby dan Falco pun terkejut bahwa ternyata Kapten Zack merupakan bagian dari operasi penyerangan Marley di distrik Libero. Di sisi lain, Jane langsung berteriak menyalahkan Yelena atas matinya beberapa rekan mereka karena Yelena dianggap tidak becus dalam menjebak Pig, yaitu si raksasa pengangkut atau Cart Titan, dan Porco Gilir sang raksasa rahang atau Jaw Titan. Yelena pun segera mengakui kesalahannya. Berbeda dengan Jin, Kapten Levi justru melihat hal tersebutlah yang membuat Zack saat menjadi Beast Titan mampu berimprovisasi agar semua rencana tetap dalam jalurnya, sambil memuji Zack dengan kata-kata sarkas milik Levi. Zack langsung membalas Levi dengan kata-kata satir khas yang dimiliki Zack. Di sela pembicaraan itu, Eren dengan tangannya yang terikat berkata bahwa seluruh petinggi Marley telah binasa dan armada kapal perang serta pelabuhan militer telah luluh lantah. Setidaknya bisa mengulur waktu sebelum seluruh dunia menyerang secara bersamaan ke Pulau Paradise. Komandan Hanji menyalahkan kecerobohan Eren yang dapat mengakibatkan dirinya tertangkap oleh musuh. Karena setiap kali Eren tertangkap musuh, dirinya harus berusaha kuat untuk menyelamatkan Eren hingga dia harus mengorbankan pasukannya. Di sini terlihat jelas bahwa sepertinya ada tindakan Eren yang di luar rencana sebelumnya. Itu terbukti dengan ditahannya Eren di mana tangannya diikat. Akan tetapi, di sisi lain Zack sebagai masterpiece dari seluruh rencana penyerangan justru membenarkan Eren. Karena sekarang mereka jadi memiliki Titan Palu perang dari keturunan bangsawan murni. Zack yakin dengan semua pengorbanan ini, tujuan pembalasan bangsa Eldia nanti akan berjalan lebih baik. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba dari dalam kabin belakang, Connie membuka pintu dengan berliur air mata dan mengabarkan bahwa Sasha sudah meninggal. Dari dalam kabin belakang terdengar tangisan Mikasa dan Armin yang meratapi kebersihan Sasha. Eren bertanya kepada Connie, kata terakhir apa yang diucapkan oleh Sasha? Connie pun menjawab, daging. Akan tapi di tengah kesedihan itu Eren malah tertawa cekikikan, membuat Jin, Levi, dan Henji terheran menatap Eren. Eren langsung berhenti tertawa sambil mengenang kenangan bersama Sasha. Jin langsung menyalahkan Eren karena telah melibatkan pasukan pengintai yang menyebabkan Sasha mati dan scene pun ditutup. Alasan Eren malah tertawa sepertinya Eren merasakan hal yang sama seperti sebelumnya di mana dia kehilangan orang-orang. Atau mungkin sepertinya Eren sudah tahu bagaimana hasil akhirnya. Di
Di chapter ini masih ada tanda tanya besar seperti kenapa Kapten Zack bergabung dengan pasukan Paradise dan membelot ke Marley. Siapa sebenarnya Yelena dan Onyong Kopong? Apa sebenarnya tujuan utama dari rencana penyerangan distrik Libero yang dicetuskan oleh Zack? Apa Eren malah ditahan? Apakah dia bertindak di luar rencana utama? Dan apakah Eren memiliki rencana tersendiri? Apa sebenarnya isi surat dari Eren? Sedikit spoiler untuk episode 9 selanjutnya atau chapter 68 yang berjudul Volunteers atau Prajurit Relawan akan menjelaskan tentang cerita 3 tahun sebelumnya mengenai prajurit relawan yang dikirim ke Pulau Paradise, yang pasti itu semua ada hubungannya dengan Yelena dan Onyong Kopong yang memihak pasukan Pulau Paradise. Apa tujuan sebenarnya dari Yelena? Dan sampai bertemu di pembahasan yang lain. Terima kasih banyak. Salam barbar.